Dan kamu di hari kiamat, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsu. Berapa banyak orang yang sanggup puasa tapi tidak ada bagi orang tersebut pahala dari puasanya selain daripada haus dan lapar saja. Kenapa? Karena perutnya tidak dijaga dari kemasukan barang-barang haram tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai tema bahwa Kultum pada siang hari ini mengusung tema adab orang yang berpuasa Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsu. Berapa banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sanggup berpuasa di bulan Ramadan itu, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya itu selain daripada rasa lapar dan haus. Kenapa Rasul menyatakan hal yang seperti itu? Jawabannya karena orang-orang yang berpuasa banyak yang tidak memelihara adab-adabnya orang puasa. Apa sajakah adab orang yang puasa itu? Disebutkan di dalam kitab ini, walis shaimi adabun la yakmilu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, ada sopan santunnya yang tidak akan sempurna puasa seseorang itu kecuali dengan terpenuhinya adab-adab tersebut. Sebagian adab yang paling penting dijaga, famin ahammiha ayyahfadha lisanahu 'anil kizbi wal ghibati wa 'anil khawdi fima la ya'ni. Sebagian adab yang terpenting harus menjaga mulut. Ayyahfadha lisanahu, dia harus jaga mulutnya dari berbuat, dari berkata bohong, dari ghibah. Dia jaga dari terjerumusnya mulut, juga fisiknya, kepada sesuatu perbuatan yang tidak menguntungkan,
terhadap amalan puasa itu sendiri. Ketika orang yang berpuasa itu dia melakukan kebohongan-kebohongan, apalagi sekarang banyak kebohongan yang tersebar luas melalui media, ya, melalui YouTube, melalui TikTok dan lain sebagainya. Para pembuat kebohongan tersebut ketika mereka melakukan puasa dan kebohongan itu tidak dihentikan, mereka terus melakukan kebohongan itu, ya, apalagi semata-mata mengejar materi, yang penting dapat uang banyak, walaupun bohong tidak masalah. Hal yang semacam itu akan merusak amal ibadah puasanya sendiri. Sehingga kalau dia nanti mati pada hari kiamat nanti, bertanya tentang pahala puasanya kepada Allah, maka Allah akan menjawab tidak ada. Kecuali yang didapati itu adalah sifat dan rasa lapar dan haus pada saat dia puasa. Kenapa? Karena amalannya disertai kebohongan, disertai ghibah, menjelek-jelekan orang, menyebarluaskan kejelekan aib orang. Wa yahfazu 'ainahu wa uzunahu 'anil istima'i wan nadri ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih. Sebagian yang terpenting juga adab puasa adalah menjaga mata dan telinga. Dijaga matanya dari melihat yang tidak dihalalkan. Dijaga telinganya dari mendengar yang tidak dihalalkan. Maka oleh sebab itu, melihat kepada sesuatu yang tidak halal menurut agama, ketika kita sedang berpuasa, maka puasa kita akan rusak semua. Contoh yang paling sederhana, banyak orang ketika selesai sholat subuh di bulan Ramadan, mereka jalan pagi rame-rame, ya, bercampur laki dan perempuan. Dalam agama disebut ikhtilat, ya, bercampurnya laki-laki dan perempuan. Perempuan-perempuannya tidak menutup aurat, muknanya sudah digulung, dimasukkan ke dalam tasnya. Mereka jalan, auratnya terlihat. Laki-laki melihat aurat perempuan. Nah, ini yang dikatakan, ya, menjaga mata harus wan nazri ila ma la yahillu lahu. Jaga mata dari melihat sesuatu yang tidak halal. Mempertontonkan aurat tidak dibenarkan. Melihat aurat tidak dibenarkan. Kondisinya lagi puasa, maka puasanya akan rusak. Ini contoh yang sederhana aja. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqi, dan harus menjaga telinga dan matanya itu dari sesuatu yang dianggap itu berlebihan. Ya, berlebihan. Misalnya sepanjang hari sambil tiduran, telinganya mendengarkan musik, headsetnya dimasukkan ke dalam telinga, HP-nya dinyalakan yang berbunyi suara musik. Padahal dia sedang berpuasa. Dari pagi sampai siang sampai sore gak berhenti. Meskipun dia sholat. Itu namanya sudah berlebihan. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil harami wasyubhati. Wa khususan indal iftari yajtahidu jiddan alla yaftura illa alal halal. Begitu juga tidak kalah pentingnya adab orang yang puasa menjaga perutnya dari diisi barang haram dan syubhat.
terlebih-lebih khususnya pada saat berbuka puasa, dia harus benar-benar menjaga perutnya itu untuk tidak berbuka kecuali dengan makanan minuman yang halal. Bisa jadi makanan minumannya halal, tapi uang yang untuk membeli makanan minuman yang dipakai berbuka puasa, uangnya didapat dengan cara tidak halal. Maka ketika orang yang puasa itu berbuka dengan minuman dan makanan yang tidak halal, secara zatnya makanan misalnya, atau makanan itu zatnya halal tapi didapati dengan cara tidak halal, maka puasa orang tersebut tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sebagian daripada adab puasa itu. Qala ba'dus salafi, idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tafturu, wa 'inda man tafturu isyaratan ila hissi ala tahar. Sebagian para ulama salaf, para tabi'in berkata, kalau kamu puasa perhatikan. Ya, perhatikan. Ala ayyi syai'in tafturu, dengan apa kamu berbuka puasa? Apakah dengan air, dengan makanan? Makanannya, airnya kamu perhatikan. Apakah itu didapati dengan cara halal atau tidak? Ya, kalau tidak, maka puasa kamu akan rusak. Dan kamu di hari kiamat, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'atsu. Berapa banyak orang yang sanggup puasa tapi tidak ada bagi orang tersebut pahala dari puasanya selain daripada haus dan lapar saja. Kenapa? Karena perutnya tidak dijaga dari kemasukan barang-barang haram tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kalau kita mendapatkan bingkisan-bingkisan makanan ya yang enak, yang lezat, kita nafsu, kita selera. Tapi sebenarnya makanan tersebut ya didapati dengan cara tidak halal. Ya, didapati dengan cara tidak halal. Kalau kita tahu bahwa makanan itu diperoleh dengan cara tidak halal, maka sayang puasa kita, akan sia-sia nilainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fabidzalika yatimu saumuhu, maka dengan sebab menjaga itu semua akan sempurnalah puasa orang tersebut. Wa kam min shaimin yat'abu nafsahu bil ju'i wal 'atsi. Berapa banyak orang yang sanggup puasa, dia dengan susah payah ya melelahkan dirinya menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah karena tidak ada kesempurnaan puasa, karena tidak ada menjaga adab-adab puasa, dia tidak menjaga hawa nafsunya dari perkara-perkara yang dianggap merusak amal ibadah puasa itu. Maka melalui kultum zuhur yang singkat ini, saya sampaikan di hadapan para jamaah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Ya, ketika kita beberapa hari lagi masuk di bulan suci Ramadan, maka kita dan keluarga kita harus jaga. Sebagai suami, sebagai pimpinan keluarga, kita harus sampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak kita semua, agar mereka menjaga puasanya. Sayang kalau sampai puasa yang dilakukannya sia-sia di hari kiamat nanti. Sampai kita puasa selama 1 bulan, malamnya kita sholat tarawih, begitu mati kita di hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yafsuq wala yajhal. Maka apabila ada
puasanya hari puasa salah seorang kamu, maka tidak boleh dia berbuat rafas, berbuat fasik, berbuat konyol, ya. Tahu lagi puasa tapi berada di tempat maksiat. Tahu lagi puasa tapi dia berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Itu namanya melakukan yajhal, kekonyolan. Ya, tahu lagi puasa dia bertengkar, tahu lagi puasa dia ribut dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, menghindari perkara semua itu, pertama dan utamanya kita menjaga diri. Kalau tidak ada kepentingan yang penting, maka jaga diri di rumah. Supaya kita dapat memelihara pandangan mata kita, dapat menjaga telinga kita, dapat menjaga hati kita, bahkan dapat menjaga kaki kita untuk tidak datang ke tempat-tempat maksiat. Karena kita lagi puasa. Ya, oh tidak di tempat maksiat. Kita ngabuburit, pergi ke mall. Di sana kita nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, santai-santai, nanti berbuka puasa di mall. Mata kita lepas pandangannya di mall itu melihat berbagai macam orang yang tidak menutup aurat. Padahal kita sedang puasa. Ya, itu juga akan merusak puasa kita. Akan merusak puasa kita. Maka oleh sebab itu sekali lagi, mari kita pelihara puasa kita dengan penuh adab supaya Allah kelak di hari kiamat menerima amal ibadah puasa kita dan kita mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nas'aluka an taj'alana min ahlil ilmi wal khair wa min ibadikas salihin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.